Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini Bapak sebagai guru BK akan menjelaskan mengenai memahami gaya belajar untuk meningkatkan minat belajar. Anak sekalian, kalau kita melihat tentang gaya belajar, adalah kebiasaan individu atau seseorang akibat dari seringnya dia melakukan hal-hal seperti tersebut sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau menurut Nasution 2009, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa atau siswi dalam menangkap stimulus atau informasi. Jadi dengan cara yang konsisten, yang tetap, yang dilakukan oleh individu atau seseorang yang terus-menerus dalam menangkap stimulus atau informasi. Anak sekalian, gaya belajar ini, ya, kalau kita sudah memahami tentang gaya belajar apa yang kita lakukan untuk menunjang efektivitas belajarnya, maka kita harus mengetahui, memahami tentang gaya belajar yang kita lakukan. Kita mengenal 3 gaya belajar pada seorang anak manusia. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah dominan gaya belajar melalui penglihatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori atau gaya belajar yang dominan melalui pendengaran. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Itu gaya belajar yang dibarengi dengan gerakan. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat ciri-ciri dari gaya belajar tersebut. Yang pertama tadi adalah ciri-ciri gaya belajar visual. Ciri-ciri gaya belajar visual yang pertama adalah bicara agak cepat. 2. Mementingkan penampilan. Dan yang ketiga, lebih suka melihat daripada mendengar. Kadang-kala dia bicaranya tidak dibunyikan. Misalnya, kalau dia sedang membaca buku, dia lebih cepat dan tekun dan tidak dibunyikan. Dan dia tidak merasa terganggu oleh keributan-keributan suara-suara yang ada di sekitarnya, karena dia tekun atau fokus. Adapun strategi untuk mempermudah belajar dengan gaya belajar visual antara lain, yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar, foto, diagram, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan warna-warni yang mencolok karena dia akan lebih menyukainya. Dan yang ketiga, ajak para siswa atau siswi itu untuk mengilustrasikan ide ke dalam gambar. Selanjutnya, untuk gaya belajar auditori atau dominan mendengar. Anak sekalian, adapun ciri-cirinya, ya, gaya belajar auditori atau mendengar itu, yang pertama, dia adalah mudah terganggu oleh keributan yang ada di sekitarnya. Dia nggak akan bisa fokus. Dan yang kedua, dia senang membaca keras atau dibunyikan. Nah, ini kebalikan dari yang visual.
Dan yang ketiga, dia membacanya fasih. Itu antara lain. Nah, kemudian solusi dalam peningkatan gaya belajar auditori antara lain yang pertama adalah gunakan musik atau audio karena dia lebih suka mendengar. Nah, kemudian gunakan metode diskusi kelas. Nah, dia nanti akan bersuara, akan memberikan ide gagasannya dengan penampilan bicaranya. Nah, itu antara lain sekalian. Nah, kemudian ciri gaya belajar yang ketiga adalah ciri gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik menciri satu, bicaranya perlahan. Yang kedua, menggunakan jari sebagai petunjuk bila dia sedang membaca buku. Dan yang ketiga, dia lebih suka menyentuh, memegang orang untuk menarik atau mencari perhatian. Nah, adapun strategi agar sukses bagi seorang yang memiliki gaya belajar kinestetik, yang pertama adalah jangan paksakan anak itu belajar terlalu lama, berjam-jam, karena dia akan jenuh. Dia sukanya kan bergerak, berjalan dan sebagainya. Sekali-kali misalnya dia istirahat, senam-senam, gerak-gerak dan sebagainya. Yang kedua, gunakan warna terang, karena dia dengan terangnya itu dia lebih leluasa untuk menggerakkan ke sana, ke sini dan sebagainya. Nah, sebagai waktu jeda untuk memberikan rasa segar baginya. Dan yang ketiga, boleh dia belajar sambil dengarkan musik. Mungkin nanti kakinya atau tangannya atau badannya sambil bergoyang-goyang. Nah, itu yang sekalian 3 gaya belajar ya yang dapat kamu pahami, sehingga dengan memahami gaya belajar insya Allah dapat meningkatkan minat belajar kalian. Demikian yang Bapak sampaikan, dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.